Kenalannya. Sekali lagi katanya, wuh. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa, amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di tempat ini, juga yang sedang menyaksikan di Facebook Live ya. Tentunya belum terlambat karena saya baru khotbah di sini hari ini nih ya. Mengucapkan selamat tahun baru meskipun sudah tanggal 1 Februari. Yo, bilang kanan kirinya, bro sis 1 bulan udah lewat 2018. Iya, tuh kan ya. Makanya firman Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita mempunyai hati untuk menghitung hari-hari kita. Biarlah kita hidup dengan bijaksana. Karena waktu ini tambah lama jalannya tambah cepat. Benar nggak saudara ya? Nah puji Tuhan. Malam hari ini saya rindu menyampaikan satu pesan khotbah yang Tuhan titipkan dalam hati saya. Saudara, saya tiap kali kalau membawakan khotbah, ya khususnya di tempat ini nggak pernah sembarangan loh. Saya tuh pasti doa dulu sama Tuhan dan saya tanya, Tuhan apa yang saya harus beritahu kepada jemaat di sini? Lalu Tuhan bilang dua kata ini, no doubt, tidak ada keraguan-raguan, amin. Coba lihat kanan kirinya bilang no doubt, haleluya. Nah, saudara kita baru saja memasuki tahun 2018 ya, meskipun udah lewat 1 bulan dan saya yakin banyak di antara saudara sudah menemukan New Year Resolution saudara. Sudah ada yang punya New Year Resolution? Boleh lihat tangannya? Ya, ada satu meme yang lucu yang saya lihat beberapa hari yang lalu ya, bahwa kita setiap tahun selalu mencari New Year Resolution yang baru, ya kan? Nah, New Year Resolution kita tahun 2018 ini saya yakin seharusnya sudah kita kerjakan tahun 2017 dan harusnya sudah juga kita kerjakan tahun 2016 yang kita bikin di tahun 2015 gitu kira-kiranya saudara ya. Artinya apa? Artinya seringkali New Year Resolution kita tuh terbawa lagi ke tahun berikutnya, terbawa lagi ke tahun berikutnya, terbawa lagi ke tahun berikutnya karena apa? Karena belum terlaksana. Benar apa enggak? Yang tahun kemarin jomblo dan hari ini masih tetap jomblo, boleh angkat tangannya. Nah, New Year Resolution-nya pasti sama ini. Mencari istri, mencari suami yang di dalam Tuhan. Mana ya kok gak ketemu-ketemu gitu kan ya. New Year Resolution-nya pasti sama gitu. Nah, saudara, saya yakin juga kita sudah membuat goal setting yang baru ya kan. Kita sudah membuat strategi yang baru di tahun 2018 ini. Nah, saudara saya sedikit aja bagikan ya. Mau tahu nggak New Year Resolution saya apa? Mau tahu nggak? Halo, yang mau tahu boleh lambaikan tangannya. New Year Resolution Pastor Devi Katarina, oke? Karena kami pelayanannya di bidang media ya, jadi boleh disebut kami ini praktisi media ya. My New Year Resolution adalah saya mau hidup lebih bahagia di dunia nyata dibandingkan dengan foto-foto atau film-film yang ditampilkan di layar kaca atau di sosmed. Kita hidup di sebuah zaman yang semua di story, ya kan ini mau ngomong New Year Resolution, tunggu, story dulu gitu saudara ya. Yang semua fotonya nanti diupload gitu kan saudara ya. Jangan sampai kita terjebak hidup berpura-pura. Karena mau foto kita senyum biar kelihatan cantik gitu saudara ya. Padahal dalam hati kita lagi dongkol, kita lagi marah, kita lagi sedih ya kan. Sebenarnya gak kepingin senyum tapi gara-gara di foto gimana dong. Nanti kalau diupload kan wajah saya jelek gitu saudara ya. Jadi terpaksalah saya senyum. Nah saudara saya tidak mau hidup terpaksa. Saya tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Dan saya membuat itu menjadi New Year Resolution saya. Bahwa apapun yang kalian lihat di foto-foto di sosial media saya. Atau apapun yang kalian lihat dari layar kaca. Percayalah saya mempunyai suatu resolusi bahwa hidup saya lebih bahagia dari itu semua. Amin. Yang mau hidup lebih bahagia di dunia nyata daripada dunia maya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus bikin satu gerakan ini ya, yang tidak mainstream gitu saudara ya. Tapi percayalah, kalau kita lebih menitik beratkan pada yang dunia nyata, maka
sosmed kita juga akan kelihatan bagus gitu loh. Gak perlu dibagus-bagusin juga karena memang keadaannya sudah bagus. Ada amin saudara ya. Nah kalau malam hari ini saudara datang dengan suami atau istrimu, boleh lihat kanan kirinya dan bilang, no doubt you look wonderful tonight. Amin. Amin, haleluya. Yes, yes. Yang datang sama pacarnya juga boleh lah. Lihat pacarnya dan bilang, you look wonderful tonight. Haleluya. Nah, saudara, poin pertama yang akan saya bagikan tentang no doubt ini adalah no doubt in the promises that God give us this year. Jangan ada keraguan-raguan terhadap janji yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2018 ini. Amin. Kita mulai Anugerah Fellowship baru 3 kali ini kan ya. Yang pertama Pastor Daniel khotbah tentang apa? Yo yang masih ingat. Starting well. Ya, yeah. Anda pemenang kuisnya nanti dapat hadiah dari Pastor Daniel. Oke, kemudian minggu kedua itu minggu kemarin. Pastor Risa Solihin apa? Overcome. You dapat hadiah double. Oke. Nah, kemudian sekarang adalah minggu yang ketiga, judulnya adalah wow, semua dapat hadiah. Haleluya. Jemaat Anugerah Fellowship pintar-pintar. Haleluya. Nah, saudara, minggu pertama kita dipersiapkan memulai tahun 2018 dengan benar. Karena banyak orang menggemakan end well gitu kan ya. Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan benar. Tapi jarang ada yang bilang start well. Karena kalau kita start well, tentunya itu akan memastikan jalan kelangsungan pertandingan iman kita ini lebih baik lagi dan pasti ujungnya juga akan baik. Amin saudara ya. Tapi kalau dari awal mulainya aja udah nggak baik, gimana ujungnya mau baik gitu ya. Memang Tuhan bisa bekerja tapi akan memerlukan detour yang sangat panjang, putar balik dulu, ganti haluan dan lain sebagainya. Nah saudara, saya mau kita tahu bahwa Tuhan itu menjanjikan dari tahun ke tahun. Dia akan membawa kita naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Tuhan berjanji dia akan membawa kita dari glory ke glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ada amin saudara. Kemuliaan yang lain yang lebih besar. From faith to faith. Dari satu iman kepada iman lain yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Tapi ketika kita memasuki tahun 2018, melihat keadaan pasar, bisnis yang dikatakan oleh ahli ekonom dan lain sebagainya, banyak di antara kita yang hati kita menjadi kecut. Kecut apa ya bahasanya? Menjadi asem, bukan asem, menjadi tawar hati. Kayaknya kita nggak punya kepercayaan diri, kayaknya kita nggak yakin bahwa tahun 2018 ini kita akan naik bersama dengan Tuhan Yesus dan tidak akan turun. Kayaknya kita nggak yakin bahwa kita bisa meraih hal-hal yang besar di tahun 2018 ini lebih besar ketimbang apapun yang kita raih di tahun 2018 kemarin. Ada amin? Ya, nah saudara, jadi kita perlu melihat nih bahwa ternyata ada sesuatu yang malam ini perlu dibenarkan. Meskipun sudah 1 Februari nggak apa-apa saudara ya, masih ada 10 bulan ke depan ya, yang dimana kita harus memastikan we have faith and no doubt. Ada amin? Kita buka Alkitab, Roma pasal yang pertama ayat 17. Roma pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup akan hidup oleh iman. Ulang, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah orang benar akan hidup oleh apa yang dilihatnya? Apakah orang benar akan hidup oleh apa yang didengarnya? Apakah orang benar akan hidup menurut perkataan pakar ekonom? Apa yang dikatakan oleh Alkitab kita? Orang benar akan hidup oleh iman. Ada amin saudara? Nah saudara, kita lihat di sini kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan from faith
to a greater faith, ya. Dari satu iman kepada iman lain yang lebih besar, ya. Ya jelaslah, kalau dari satu iman kepada iman lain yang lebih kecil, itu mah nggak perlu Tuhan Yesus. Manusia bisa. Benar saudara? Tapi kalau dari satu iman kepada iman lain yang lebih besar, tahun depan kepada iman lain yang lebih besar lagi, itu mungkin secara manusia nggak bisa. Tapi bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ada amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian kita buka ayat yang kedua. Ini janji firman Tuhan saudara ya. Buat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui Facebook Live. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Are you sure? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Apakah dikatakan dalam kemuliaan yang semakin kecil? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dalam kemuliaan yang semakin besar. To a greater glory. Ada kemuliaan yang lebih besar yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu, melalui hidupmu di tahun 2018 ini. Yang percaya katakan amin. Sorakan wuh. Nah, kalau kita tahu saudara bahwa kita sudah menerima janji Tuhan yang demikian luar biasa, maka pastikan bahwa kita have no doubt. Lihat kanan kirinya, no doubt in the promises of God. Saudara, judul khotbah no doubt ini benar-benar mengena dalam diri saya secara pribadi. Saya ingat tahun 2008 ketika Pastor Daniel dan saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah perjanjian Israel. Di situ kita semua berdoa secara khusyuk memohon kepada Tuhan ya. Ada satu hal yang saya mohonkan kepada Tuhan pada waktu itu dan saya tulis di selembar kertas. Saya tulis doubt. Saya tulis keraguan-raguan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan pulang dari tempat ini saya tidak mau membawa keraguan-raguan pulang. Saya tidak mau hidup dalam keraguan-raguan. Kenapa saudara saya pada saat itu bisa menuliskan seperti itu saudara? Kenapa saya tidak menuliskan hal-hal yang lain ya kan? Kalau orang-orang mungkin permintaannya ada banyak saudara ya. Kalau seperti Salomo ditanya sama Tuhan, mintalah satu hal kepadaku gitu, maka akan kuberikan kepadamu. Wah, bisa minta umur yang panjang, bisa minta rumah yang besar, bisa minta hutangnya lunas. Yang berhutang katakan, oh gak ada di sini puji Tuhan ya. Gak ada yang ngaku kata Pastor Daniel ya. Saudara, mungkin orang-orang akan menuliskan hal-hal yang mereka minta, hikmat dan lain sebagainya, kekayaan ya saudara. Tetapi saya menuliskan satu hal ini, saya tidak mau hidup dalam keraguan-raguan. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa ada ayat-ayat pendukung lainnya saudara ya. Saudara, satu hal kita harus yakin, orang hidup tidak boleh punya keraguan-raguan. Ada amin saudara? Ya. Kita move on ke poin yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama tadi, no doubt in the promises of God. Yang kedua sekarang, no doubt dalam menghadapi tantangan. Katakan ke kanan kirinya. No doubt dalam menghadapi tantangan. Nah, ketika Tuhan sudah berjanji, hal-hal yang luar biasa ini akan terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti terus jalannya akan mudah. Ya, karena saya dengar, maaf saudara, ya saya minum dulu. Karena saya dengar di marketplace saudara ya,
banyak orang mengeluhkan betapa sulitnya berbisnis di zaman yang sekarang ini, ya. Saya dengar zaman sekarang orang kalau ngambil barang, ya, kalau ada perusahaan sesuatu gitu saudara ya, menjual barang atau menjual jasa, itu pelanggan yang datang untuk membeli barangnya atau menggunakan jasanya, itu bisa jadi bayarnya itu terlambat 3 bulan bahkan sampai 1 tahun ke depan. Nah, itu tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan bisnis zaman sekarang ini. Karena kalau seandainya orang itu menjalankan bisnis dengan menggunakan uang bank, dengan menggunakan kredit, maka itu akan celaka saudara. Ya. Karena itu artinya dalam setahun itu dia harus bisa tetap mengeluarkan fixed cost, ya, dalam arti bayar sewa tempatnya atau bayar gaji pegawainya gitu saudara ya. Tapi dia sendiri tidak akan menerima tagihan yang dia tagihkan kepada klien-kliennya. Dia sendiri harus tunggu 3 bulan ke depan, bahkan sampai 1 tahun ke depan baru bisa dibayar. Nah, celakanya kalau dengan memutar bisnis dengan kredit, artinya dalam setahun itu dia harus cari cara supaya bisa bertahan membayar bunga, ya. Dan kalau dia tidak bisa bertahan membayar bunga, kalau dia tidak bisa manage perputaran uangnya, ya, maka yang terjadi usahanya akan bangkrut duluan. Ini terjadi saudara ya. Saya banyak dengar akhir-akhir ini bisnis di Indonesia seperti itu modelnya. Jadi banyak para pebisnis yang sedang kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka. Kemudian kalau kita lihat lagi saudara, yang namanya bisnis yang bersifat tradisional ya, itu akan terlindas oleh perkembangan zaman. Contohnya, kalau saudara pergi ke toko-toko zaman sekarang, apakah di mall, di square, di trade center, kalau saudara lihat baik-baik, yang rame itu hanya yang jual makanan, benar apa enggak? Tapi kalau toko yang sifatnya dagang, jual beli, saudara bisa melihat enggak ada penurunan yang drastis. Toko-toko retail dia rame kalau awal bulan karena orang baru gajian, jadi punya duit untuk beli barang. Tapi setelah itu mereka menderita, ya. Itu juga terjadi karena ada perubahan gaya hidup di zaman yang modern ini. Karena banyak sekali sekarang toko-toko online, saudara, ya. Kita lihat zaman sekarang orang lebih suka beli barang itu online gitu, saudara ya. Karena bisa di mana saja dan kapan saja gitu loh, saudara ya. Nah, hal itu menjelaskan maraknya toko online, taksi online, bahkan jasa servis online seperti Gojek, GoFood, mau nyalon nggak usah pergi ke salon, Go Glamour ya. Perlu orang bersih-bersih rumah, mereka bisa datang, Go Clean ya. Kalau perlu tukang pijit gitu kan, nggak perlu pergi ke tempat pijit lagi zaman sekarang, ada apa? Go Massage, semuanya di Go pokoknya saudara ya. Nah, kita lihat juga hal serupa ini terjadi dengan yang namanya barang-barang cetakan, ya, percetakan atau toko buku, koran, majalah, ya. Mereka juga suffer karena pergeseran behavior masyarakat modern yang lebih suka membaca sesuatu itu online. Zaman dulu kalau kita baca koran, ya, masih ingat saudara ya? Zaman dulu kalau kita baca koran, itu begitu koran itu jatuh di tangan kita pagi-pagi kita terima dari peloper koran yang lemparin ke halaman rumah kita ya. Begitu kita baca itu berita sudah basi 24 jam yang lalu terjadinya. Karena 24 jam yang lalu terjadi baru diliput sama wartawan, dicatat, diwawancarain, dia balik lagi ke tempat redaksinya, dia harus ketik laporannya, lalu harus dibikinkan film, lalu harus dicetak gitu saudara ya. Kemudian halaman-halamannya harus dikompilasi sampai menjadi koran. Kemudian dikirim ke distributor koran, kemudian
dari distributor koran, dikirimkan lagi ke peloper-pelopernya, maka jam 5 pagi mereka udah keliling mengirimkan koran ke masing-masing rumah kita. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang saudara, kita lihat bahwa segala berita yang kita baca itu nggak perlu lagi di koran yang dicetak. Zaman sekarang kita kalau baca berita, contoh, kemarin ada gerhana bulan. Begitu kelihatan gerhana bulannya langsung semua tahu. Waktunya ngelihat sekarang gitu. Karena apa? Begitu ada yang forward message satu kali gerhana bulan, terus ada foto yang dipasang, semua orang sudah pada tahu, ya kan? Jadi sekarang berita-beritanya lebih cepat tersebar karena ada sesuatu yang online ini, saudara. Ya, nah kalau seandainya kita masih nunggu baca berita, berarti udah basi karena gerhana bulannya terjadi 24 jam yang lalu, benar saudara? Ya, seperti itu kira-kira. Nah. Jadi artinya apa? Artinya kita harus melihat ini ada perubahan saudara ya. Ada tantangan yang terjadi. Mungkin cara-cara kita menjalankan bisnis kita nggak boleh sama kayak dulu lagi ya. Nah jadi kita harus selalu mau belajar ya. Jadi buat Anda yang mempunyai bisnis, maka saran kami adalah online kan bisnis Anda. Online kan usaha Anda, online kan jasa yang saudara tawarkan. Karena memang kita hidup di zaman yang serba high in teknologi. Nah, ngomong-ngomong juga lalu kepada kelompok orang yang kedua, misalnya karyawan lah gitu saudara ya, atau profesional, orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan gitu saudara ya. Saudara sadar nggak, zaman dulu teller di bank itu harus banyak, karena melayani nasabah yang mau setor sama tarik duit, bener nggak? Ya, biasanya kita kalau orang kantoran pergi mau setor tarik duit itu jam makan siang gitu saudara ya. Itu kok antrinya panjang, bener kan saudara ya? Itu yang terjadi zaman dulu. Tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Zaman sekarang kalau kita mau setor atau tarik duit kita nggak perlu ngantri ke teller. Kita perlu pergi ke ATM. Ada mesin-mesin yang siap membantu kita dan banyaknya berjejer-jejer. Artinya apa? Ada pergeseran perubahan gaya hidup masyarakat. Yang artinya kalau kita sebagai karyawan atau profesional tidak meningkatkan skill kita, maka kita akan terlindas oleh zaman, maka kita tidak akan dibutuhkan lagi karena akan diganti oleh mesin-mesin semacam ATM. Benar? Nah, kemudian kalau saudara perhatikan lagi, zaman dulu kalau mau lewat tol itu harus bayar. Dan bayarnya di pintu gerbang tol kita akan dibantu oleh petugas tol. Benar apa enggak saudara? Zaman sekarang harus pakai kok tongsis? E-tol, e-money. Benar enggak saudara? Ya, sudah enggak perlu orang lagi. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya jangan lupa isi e-tol Anda, ya kan? Kalau sampai enggak ada saldonya, setelah kita keluarkan tongkat kita ditempel ke sana, nggak ada saldonya, maka pintunya nggak akan buka. Dan itu bikin repot orang karena yang ngantri di belakang udah panjang. Terus kita harus turun dari mobil, terus kita harus pergi ke mobil yang belakang dan bilang, Pak, boleh bantu nggak? Kartu saya kosong, saya kasih duit ya, saya pakai kartu Bapak gitu kan. Ngerepotin gitu saudara ya. Nah, tapi kita lihat saudara ya bahwa ada pergeseran gaya hidup masyarakat. Dan itu artinya kita mau nggak mau harus memperbaiki skill kita. Supaya kita tidak tergantikan oleh mesin atau komputer manapun juga. Ada amin saudara? Karena sebenarnya yang masukin data ke mesin manusia loh. Yang masukin data ke komputer manusia loh. Jadi manusia memang harus lebih kreatif dan lebih pinter daripada mesin atau komputer. Ada amin saudara ya? Nah, lagi ini ngomong tentang pabrik misalnya. Zaman dulu, zaman industrial, perlu banyak orang untuk memproduksi sebuah barang. Ya. Tapi zaman teknologi maju seperti zaman sekarang ini, mesin itu bisa jalan sendiri untuk memproduksi barang. Manusianya makin dikit, hanya diperlukan untuk masukin data tadi, terus QC itu masih manusia, ya saudara ya. Kalau ada kerusakan mesin masih diperlukan manusia untuk menservisnya, ya. Nah, jadi pelajarannya, tantangan akan terjadi, but no doubt kita pasti bisa melewatinya.
Amin. Tingkatkan skill Anda agar tidak bisa tergantikan oleh mesin. Coba lihat kanan kirinya, bilang no doubt. Tantangan pasti terjadi tapi kita pasti bisa melewatinya. Amin. Kita buka Roma 8 ayat 18 sampai 19. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ada amin saudara? Memang akan ada tantangan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan kita sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada amin? Penderitaan yang sekarang harus kita alamin ini, tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan di hari esok. Ada amin saudara? Saudara, saya dan Master Daniel punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Angel, udah gede, udah 17 tahun, nanti April ini 18 tahun. Memasuki tahun 2018 ini, dia stres berat saudara. Karena apa? Dia bilang, Mami, saya ini pergi ke international school. Dia tahun 2018 ini nanti, sekitar Mei, Juni, benar ya Angel? April, Mei, Juni, dia harus menghadapi 3 ujian. Yang pertama, ujian UN. Yang kedua, ujian sekolah. Yang ketiga, ujian Cambridge. Nah, waktu memasuki tahun 2018 ini, ya, dia udah, gimana ini, gitu kan ya. Bahkan dia bilang, Mami, nanti kalau sudah selesai 3 ujian ini, saya nggak tahu apakah saya masih jadi orang apa tidak. Tapi saya bilang, no doubt Angelin, kamu bakal tetap jadi orang. Ada amin? Ya masa mau ganti, masa jadi kelinci? Ya kan nggak mungkin gitu, masa mau jadi ikan kan nggak mungkin. Hanya karena ngelewatin 3 ujian terus lu berubah wujud, nggak mungkin. Ada amin saudara? Ya, meskipun melewati 3 ujian tetap akan jadi orang. Amin saudara? Coba beri encouragement ya, beri dorongan nih kepada Angelin juga temannya Keisha, mereka satu kelas saudara ya. Mereka berdua akan mengalami 3 ujian tahun ini. Bilang sama mereka, kalian akan jadi orang. Amin. Haleluya, semangat. Ya. Nah, tapi saya juga tahu saudara bahwa mungkin beberapa dari kita yang sudah statusnya bukan murid lagi gitu ya, yang udah mungkin udah kuliahan gitu ya, udah lain lagi nih ceritanya, tantangan yang harus dihadapi. Mungkin ada yang harus sambil kuliah, sambil kerja gitu. Tapi no doubt kalian pasti bisa jadi orang. Dan bukan cuma sembarang orang yang menang atas tantangan hidup kalian. Amin. Haleluya. Nah, mungkin ada di antara kita yang tahun ini harus bikin major decision, harus bikin keputusan yang sangat penting. Saudara, dalam pelayanan kami pun kami harus melakukan suatu hal yang besar yang Tuhan minta untuk kami lakukan tahun ini. Yang sekarang masih belum bisa saya sharingkan online, tapi nanti kalian akan tahu gitu saudara ya. Tapi kita tidak takut menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang percaya katakan amin. Yang tidak takut menghadapi tantangan, lambaikan tangan bilang wuh. Bilang, saya akan jadi orang yang menang menghadapi tantangan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, saya akan lanjut masuk ke poin yang ketiga, ya. Jadi kalau tadi yang pertama, no doubt in the promises that God give us. Yang kedua, no doubt dalam menghadapi tantangan bahwa kita bisa menang, amin. Yang ketiga ini adalah, no doubt we will be more than conqueror. Bukan cuman jadi orang yang menang, tapi kita akan jadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Jadi menangnya bukan menang tipis, menangnya menang banyak bro, amin. Sebab sudah ada Tuhan Yesus yang memenangkan pertandingan. Kita pasti bonusnya lebih banyak lagi, menangnya lebih banyak, amin saudara. Ya. Nah, saudara,
Apapun yang Tuhan mau Anda lakukan tahun ini, lakukanlah. Jangan bimbang. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapinya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kayak lagunya March Adikku Sayang gitu loh saudara. Gimana? Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih ada harapan. Jangan bimbang, jangan menyerah, masih ada keajaiban. Haleluya. Ya, cukup. Jadi kita semua sepakat bahwa menjalani tahun ini itu diperlukan iman. Amin. Tapi iman saja ternyata nggak cukup kalau masih ada keraguan-raguan. Ya. Jadi kita harus singkirkan keraguan-raguan ini dari dalam hati kita. Ada peribahasa bahasa Indonesia yang bilang, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena keraguan-raguan yang setitik itu, rusaklah imanmu yang sebelanga. Ya, kita nggak mau kan sudah membangun iman kita bertumbuh, ya kan luar biasa. Gara-gara ada ragu-ragu dikit aja, rusak semua iman yang sudah kita tumbuhkan. Amin saudara. Seperti yang ada tertulis di dalam firman Tuhan yang berikut ini. Markus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24. Markus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada dua bagian yang diperlukan dalam hal ini. Kalau saudara merasa sedang berhadapan dengan gunung masalah yang begitu besar, ada dua bagian yang Tuhan minta kita lakukan. Kita bilang sama gunung itu kan, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Tapi ada dua, saudara. Tidak bimbang hatinya dan percaya. Amin. Percaya saja nggak cukup kalau you masih bimbang. Tapi you harus percaya and no doubt. Tidak bimbang. Ada amin saudara? Ya. Saudara, saya itu masih ingat yang paling sulit dalam hidup kita menentukan decision yang major sifatnya. Contoh, buat yang masih single, menentukan keputusan untuk menikah itu adalah sesuatu yang sulit. Ya kan? Untuk melangkah itu diperlukan bukan hanya iman, tapi no doubt. Ada yang jawab uang di belakang? Ya, untuk melangkah dalam pernikahan itu diperlukan iman, tapi juga no doubt. Uang lagi. Mata duitan ya jemaat di sini ya. Biasanya jawab uang itu laki-laki. Dan itulah alasan kenapa sampai dengan hari ini dia belum melamar kamu. Karena dia masih berpikir tentang uang. Cukup apa enggak ini? Apalagi kalau Anda adalah seorang wanita yang high maintenance. Harus nyalon setiap minggu, pakai makeup, merek-merek tertentu, ya kan? Makinlah di dalam hatinya itu penuh kebimbangan, doubtnya tambah banyak gitu. Karena dia merasa, bisa apa enggak gua maintain gaya hidup yang seperti ini, gitu, ya kan? Jadi pelajarannya apa buat para wanita? Jadilah wanita yang sederhana. Nggak usah dipaksa, ya kan? Kalau memang nggak bisa beli yang bermerek-merek, ya udah yang biasa aja. Yang penting gaya, amin saudara. Ya, haleluya, haleluya. Nah, saya tahu kosmetik zaman sekarang memang mahal. Makanya nih cowok-cowok di sini pada bilang uang terus, ya kan?
Nah, tapi saya mau bilang gini loh saudara, uang itu bisa dicari. Waktu saya menikah dengan Pastor Daniel, ya ini saya nggak menjelek-jelekan Pastor Daniel, tapi waktu saya menikah dengan dia, secara keuangan dia tuh nggak punya apa-apa saudara. Ya, kalau mau dibandingkan, ikut orang tua saya itu lebih enak daripada ikut suami yang masih belum tentu masa depannya gitu ya, karena baru lulus kuliah, baru mulai kerja, masih belum kelihatan gitu saudara ya. Tapi pada saat itu kita harus berani melangkah dengan iman, tapi bukan cuma dengan iman saja. Harus tidak ada keraguan-raguan dalam hatiku. Kalau ada keraguan-raguan, gak bakalan aku melangkah saudara. Kalau masih ada keraguan-raguan, berarti masih ada tanda tanya. Ya, kalau kamu masih ada ragu-ragu dalam hati, jangan melangkah. Meskipun engkau yakin orang ini dari Tuhan, tapi kalau masih ada keraguan-raguan dalam hatimu, you go back to God, pergi dulu ke kamarmu berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang dia yang Tuhan siapkan, singkirkan ragu-raguan ini dari dalam hatiku. Amin. Karena kalau engkau melangkah di dalam iman tapi ada keraguan-raguan, wah itu bukan suatu hal yang baik. Amin saudara ya. Dan puji Tuhan saudara bisa lihat sendiri ya. Ternyata ketika kita melangkah dengan iman, tidak ada keraguan-raguan sampai hari ini. Ya nanti tinggal berapa hari lagi ya? 6 hari lagi. Saya dan Pastor Daniel akan merayakan anniversary pernikahan kami yang ke-20 tahun. Dan Tuhan cukupkan, ada amin saudara. Tidak kekurangan, ada amin saudara. Melangkah dengan iman and no doubt, ada amin. Lihat kanan kirinya, bilang melangkah dengan iman, no doubt. Itu adalah formulanya. Saudara, saya pun perlu iman. And no doubt, ketika saya mau berkhotbah, pesan Tuhan ini kepada saudara yang berjudul no doubt ini, saya pun perlu iman dan perlu melatih diri saya to have no doubt dalam menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Ya, saudara, tahu nggak bahwa mujizat itu dapat terjadi? Saya tahu beberapa orang di sini sedang menanti-nantikan mujizat. Sudah bertahun-tahun kau menanti-nantikan mujizat. Sudah bertahun-tahun kau menunggu waktunya Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa mujizat itu bisa terjadi kalau nomor 1 kau percaya. Nomor 2 kau tidak punya keraguan-raguan dalam hatimu. Kalau kau percaya saja tapi masih ada keraguan-raguan dalam hatimu, mujizat tidak bisa terjadi. Contoh, saudara masih ingat kisah tentang Yohanes Pembaptis. Ayahnya adalah seorang imam besar yang bernama Sakaria. Ketika itu Sakaria sedang melayani Tuhan di bait suci. Dia masuk ke dalam gak keluar-keluar. Karena ternyata di dalam dia sedang melihat malaikat yang menampakkan dirinya. Lalu malaikat membawa kabar baik bahwa istrinya Elizabeth itu akan mengandung. Dan Sakaria ini gak percaya. Dia bilang, bagaimana mungkin, kami berdua sudah tua dan istriku itu sudah mati pucuk gitu kan saudara ya. Istilahnya itu kalau perempuan itu sudah berhenti menopause, kalau sudah menopause atau sudah berhenti haid. Nah kalau perempuan sudah berhenti haid berarti sudah tidak subur. Bagaimana mungkin bisa mempunyai anak gitu kan saudara ya. Nah karena ada keraguan-raguan di dalam hati Sakaria, saudara tahu nggak apa yang dilakukan malaikat tersebut berikutnya? Membuat bisu mulut Sakaria. Karena kalau dia terus-terusan ngomong, mana mungkin, kan istri gua udah menopause, mana mungkin, gua udah mati pucuk gitu kan saudara ya. Nah kalau terus-terusan ngomong seperti itu, bisa batal rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Karena itu paling gampang dibisuin aja dulu ya. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, kemudian ditanya ini anak mau dikasih nama siapa, baru dia bisa ngomong lagi. Suruh kasih nama Yohanes ya. Saudara, jadi saudara bisa lihat bagaimana
keraguan-raguan yang sedikit itu bisa merusakkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita belajar untuk percaya, punya iman, tapi juga yang kedua, no doubt. Ada amin saudara? Kita buka Alkitab. Yakobus pasal yang pertama, ayat 5-8. Ini ayat penutup. Yakobus pasal yang pertama, ayat 5-8, udah ketemu, katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara masih mau berteman sama keraguan-raguan? Engkau akan hidup ibaratnya diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Di satu sisi kau percaya, sisi lain kau ragu-ragu. Di satu sisi kau beriman, sisi lain engkau bimbang. Maka percuma saja kau berdoa, kau tidak akan mendapatkan apa yang kau doakan itu. Ada amin saudara? Nah, saya tadi sudah minta sama Desi untuk disiapkan kertas dan bolpen. Desi mana? Boleh dibagikan kertas dan bolpennya. Anda yang menonton di Facebook Live juga boleh melakukan hal yang sama. Kita tuliskan apa yang menjadi keraguan-raguan terbesar dalam hidup kita hari ini. Kita tuliskan di selembar kertas ini, oke? Ya. Saya berikan waktu 2 menit untuk menuliskan apa yang menjadi keraguan-raguan terbesar dalam hidupmu saat ini. Ya. Kau boleh tuliskan di atas kertas itu. Ya. Yang masih sekolah mungkin bingung ini, mau kuliah di mana, ragu-ragu menentukan pilihannya, tulis di sana. Ya. Yang masih jomblo gitu, ragu-ragu apakah tahun 2018 ini bakal laku atau enggak gitu saudara ya, tulis di sana. Yang mau menikah gitu, ragu-ragu gitu kan ya, bisa apa enggak nih sewa gedung gitu ya, tulis di sana. Ya. Yang menjalankan bisnis gitu, ragu-ragu ini ya, tahun 2018 ini menjanjikan enggak, bisa untung atau rugi malah, tulis di sana. Ya, apapun yang menjadi keraguan-raguanmu, tulis di sana. Yuk, yang di rumah juga boleh melakukan hal yang sama. Nanti kita ambil satu langkah profetis setelahnya. Ya, ayo silakan ditulis keraguan-raguanmu yang terbesar. Kalau ragu-ragunya ada 5 gimana Bu? Ya udah tulisin 5-5-nya gitu, cepetan. 2 menit waktunya, oke? Dan saya minta tim pemusik standby untuk siap maju ke depan. Ya, nulis dulu terus maju ya. Kita akan ambil langkah profetis malam hari ini. Supaya kita jalannya ke depan ini bisa tanpa keraguan-raguan. Ada amin? Kita mau serahkan keraguan-raguan kita ini ke tangan Tuhan. Oke? Kalau enggak ada keraguan-raguan, wah luar biasa. Tepuk tangan buat yang enggak punya keraguan-raguan. Haleluya. Oke? Tim pemusik, enggak usah dikumpulin, enggak usah dikumpulin. Dipegang, bawa maju ke depan tim pemusik.
Enggak, tim pemusiknya bawa secari kertas itu maju ke depan. Tim pemusik bawa keraguan-raguanmu maju ke depan, yuk. Yang sudah selesai nulis boleh berdiri. Saudara kalau sudah selesai menulis boleh berdiri, yang di rumah juga kita mau berdoa. Kita angkat kertas ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam iman, percaya, dan tanpa keraguan-raguan. Kita mau menghancurkan keraguan-raguan yang kita punya ini. Amin saudara. Keraguan-raguan terbesar kita ini. Mari angkat di hadapan Tuhan, angkat. Tuhan, Kau melihat Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi keraguan-raguan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi hambatan kami tidak bisa maju selama ini Tuhan. Karena kami masih menyimpan ragu-ragu dalam hati kami. Tuhan, kami mau di tahun 2018 ini Tuhan, kami dibebaskan dari keraguan-raguan kami. Kami mau melangkah dengan iman yang full dan tanpa keraguan-raguan sama sekali seperti yang firman-Mu katakan Tuhan. Maka Tuhan, malam hari ini kami berdiri mengambil langkah yang profetis. Saudara boleh robek secari kertas itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, robek kertas itu. Tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hatimu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Janji Tuhan tergenapi buat hidupmu di tahun 2018 ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau siap menghadapi tantangan apapun juga yang harus kau lalui di tahun ini. No doubt, engkau akan keluar menjadi pemenang. Dan bukan hanya menjadi pemenang, tapi engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.